Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiq Ilmiana dengan NIM 2151504011111022 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Tujuan dibuatnya video kali ini adalah untuk memenuhi tugas Jaringan Komunikasi Data LK4 yang diampu oleh yang terhormat Bapak Wijawisnu. Topik yang akan dibahas pada video kali ini adalah yang pertama, HTTP cookie, yang kedua adalah web cache, yang ketiga adalah DNS. Topik pertama adalah cookie. Jadi, cookie adalah istilah untuk kumpulan informasi yang berisi rekam jejak dan aktivitas ketika menelusuri sebuah website. Secara sederhana, pengertian cookies adalah kumpulan data yang diterima komputer dari sebuah situs dan mengirimkan kembali ke situs yang dikunjungi. Selanjutnya adalah kegunaan cookie. Kegunaan cookie diantaranya yaitu menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan website, dan menyediakan konten lebih personal. Selanjutnya adalah cara kerja cookie. Saat user mengunjungi sebuah website, komputer akan menyimpan cookie di dalam web browser yang akan digunakan user. Nah, di dalam cookie tersebut terdapat kumpulan data yang berisi rekam jejak atau aktivitas user ketika menelusuri sebuah website. Kemudian, saat user mengunjungi website tersebut kembali, website akan mengingat data user, misalnya halaman yang pernah dikunjungi dan aktivitas login. Topik yang kedua adalah web cache. Web cache adalah media penyimpanan sementara yang berisi data-data website yang telah diakses dan akan digunakan ketika website akan diakses kembali di lain waktu, dengan tujuan mempercepat waktu akses. Nah, dengan adanya web cache ini, server hanya diminta untuk mengirimkan update data jika terdapat update pada website, karena browser akan mengulang akses ke website tersebut menggunakan cache. Selanjutnya adalah kegunaan web cache. Kegunaan web cache antara lain mempercepat sistem, menghemat data, mempermudah akses, dan dapat digunakan untuk mengamati perkembangan website. Kemudian terdapat proses web cache. Yang pertama adalah website menerima request dari pengunjung website. Browser akan mengirim permintaan supaya server menyediakan informasi yang diperlukan. Yang kedua adalah server akan mencari informasi yang diperlukan, kemudian server memberikan dokumen yang diperlukan kepada browser. Yang ketiga adalah server dan browser menyimpan salinan dokumen alias cache, dan kemudian website menampilkan informasi yang diinginkan. Kemudian yang keempat adalah saat kita kembali ke website dan mencari informasi yang sama untuk kedua kali atau seterusnya, server dan browser hanya akan memberikan simpanan dokumen alih-alih mencari ulang. Topik yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah DNS. DNS merupakan singkatan dari Domain Name System, yang mana merupakan server yang menghubungkan URL dengan IP address. DNS akan mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Nah, tanpa adanya DNS ini, user harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika akan mengunjungi sebuah website. Selanjutnya adalah cara kerja DNS. DNS server bekerja dalam banyak tahapan, mulai dari proses meminta informasi atau yang biasa disebut dengan DNS query, sampai proses menampilkan konten website melalui authoritative server. Proses pertama adalah DNS query, yakni ketika mengetikkan URL alamat domain website pada sebuah browser. Nah, saat memasukkan URL pada sebuah browser, DNS server secara otomatis akan mencari informasi IP address URL pada file host server. Nah, DNS query ini memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu non-recursive query, yakni pencarian informasi DNS yang paling cepat. Saat user memasukkan hostname, server berhasil mencari dan mendapatkan informasi tentang IP address yang tersimpan dalam sistem cache. Yang kedua adalah recursive query, yang berperan untuk menyimpan setiap informasi relevan yang diminta oleh klien melalui pencarian root server dan authoritative name server. Yang terakhir adalah iterative query. Saat user memasukkan hostname pada browser, DNS resolver akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Proses yang kedua dalam DNS adalah DNS Recursive Resolver. Proses pertama pencarian informasi IP address. Jika informasi yang relevan tidak ditemukan pada cache server, sistem akan mencari informasi pada cache penyedia internet atau Internet Service Provider yang biasa disingkat ISP.
Proses DNS yang ketiga adalah root name server. Jika informasi yang diminta oleh klien tidak bisa ditemukan di ISP, sistem akan mencari informasi yang dibutuhkan pada root name server, yakni database yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal nama domain dan IP address. Root name server sendiri tidak memiliki semua informasi hostname dan IP address. Server ini meneruskan permintaan informasi ke pihak ketiga yang mempunyai informasi tersebut. Proses yang keempat dalam DNS adalah top level domain atau TLD name server. Melalui root name server tadi, sistem akan menggunakan top level domain untuk menemukan jenis informasi yang dicari. Nah, TLD sendiri memiliki beberapa jenis, yakni yang pertama adalah generic top level domain atau GTLD yang sangat umum dan bisa dipakai siapa saja. Sebagai contoh, .com, .net, .info, dan lain-lain. Yang kedua adalah country code top level domain atau CCTLD. TLD yang mewakili negara tertentu, misalnya menggunakan eksistensi domain.id, yang berarti server yang digunakan pasti adalah server Indonesia. Begitu pula dengan .uk yang pastinya ada di server Inggris. Yang ketiga adalah sponsored top level domain atau STLD, jenis TLD yang digunakan untuk situs-situs organisasi atau agensi swasta. Contohnya seperti gambar di samping. Nah, dengan begini, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang memiliki informasi dan data yang dicari. Proses yang kelima adalah authoritative name. Setelah berhasil menemukan server tempat hostname disimpan, authoritative server memiliki semua informasi lengkap tentang website yang dituju. Nah, saat semua informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, browser pun akan menampilkan website atau halaman yang klien minta pada awal pencarian. Biasanya, proses pencarian konten melalui DNS server ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date. Tapi beberapa informasi juga disimpan dalam bentuk cache pada DNS server agar proses query bisa berjalan dengan lebih cepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.